Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan adalah pernyataan matematis yang memuat satu peubah atau lebih, dan salah satu tanda ketidaksamaan adalah tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, sekarang tentang interval atau selang bilangan. Di sini ada jenis interval tertutup, interval terbuka, interval setengah terbuka, dan garis lurus. Di sini ada dua buah notasi. Ini notasi himpunan, ini notasi interval, dan ini garis bilangannya. Misalkan di notasi himpunan ada X, di mana X itu ada di antara A dan B, di mana A dan B ini masuk ke anggota X ya. Jadi X-nya itu dimulai dari A sampai B, kemudian X-nya anggota bilangan real. Ini notasi himpunannya. Di sini kan ada tanda sama dengan ya, di sini. X-nya lebih dari atau sama dengan A. Ini juga sama, X-nya kurang dari atau sama dengan B. Artinya A dan B itu masuk ke himpunannya. Nah, dalam notasi interval, apabila A dan B-nya masuk, itu ditulisnya kurung siku A, B. Artinya X-nya dimulai dari A sampai B. Jadi ini garis bilangannya. Ini A diberi bulatan hitam, artinya A-nya masuk ke anggota sampai B. B-nya juga masuk. Jadi tanda di notasi himpunan ada tanda sama dengan. Kalau di notasi interval pakai kurung siku. Kalau di garis bilangan ini diberi bulatan penuh. Nah, sekarang kita perhatikan yang kedua. Di sini di notasi himpunan X di mana A kurang dari atau sama dengan X anggota bilangan real. Di sini berarti kan A-nya ke bawah karena ada tanda sama dengan. Nah, berarti ditulis di notasi intervalnya kurung siku A sampai positif tahingga. Ini kan kalau kita lihat X lebih besar atau sama dengan A. Artinya ini A, berarti nilai X itu dari A ke arah positif. Berarti notasi intervalnya A-nya ke bawah sampai positif tahingga. Kalau di garis bilangannya itu ini, A-nya pakai bulatan penuh sampai ke arah positif. Nah, kalau ini yang ketiga, X di mana X kurang dari atau sama dengan B, X anggota bilangan real. Berarti X-nya dimulai dari, ini notasi intervalnya, negatif tahingga sampai B. B-nya kurung siku karena di sini B-nya ada tanda sama dengan. Nah, berarti di garis bilangannya ini B, berarti X-nya kurang dari B, berarti ke arah negatif ke sana. Dan B-nya diberi bulatan penuh karena masuk ke anggota himpunan. Sekarang untuk interval terbuka, X di mana X ada di antara A dan B dengan X anggota bilangan real. Di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti A dan B-nya itu tidak masuk anggota himpunan. Berarti di notasi intervalnya menggunakan kurung biasa. Jadi di notasi interval kalau menggunakan kurung biasa artinya A dan B itu tidak masuk himpunan. Dan kalau di garis bilangan ini X-nya itu antara A dengan B, tapi A dan B-nya bulatan kosong. Artinya A-nya dan juga B tidak masuk himpunan. Kemudian ini juga sama, A kurang dari X dengan X anggota bilangan real. A kurung biasa sampai positif tahingga. Ini juga sama, pakai
tanda bulatan kosong ya. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini seperti ini. Interval setengah terbuka. Misalkan X di mana X-nya lebih besar dari A sampai X kurang dari atau sama dengan B dengan X anggota bilangan real. Nah, berarti ini A-nya tidak termasuk anggota himpunan, tetapi ini B masuk anggota himpunan karena ada tanda sama dengan. Berarti notasi intervalnya A-nya kurung, depan A-nya kurung sebelum A ya, sebelum A-nya kurung biasa, koma B, artinya A sampai B, tapi B-nya masuk anggota himpunan, maka ini kurung siku. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Ini ada contoh ya. Ya, yang pertama X, ini notasi himpunan, X di mana X lebih besar dari negatif 2 dengan X anggota bilangan real. Ini notasi intervalnya karena tidak ada tanda sama dengan, berarti kurung biasa negatif 2 sampai positif tak hingga. Kita perhatikan di sini ini negatif 2, X-nya lebih dari, berarti X-nya itu dari mulai negatif 2 sampai positif tak hingga. Berarti nulisnya kurung biasa negatif 2 sampai positif tak hingga. Yang kedua, X di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dengan X anggota bilangan real. Ini negatif 2, X-nya lebih, berarti ke arah sana. Karena di sini ada tanda sama dengan, berarti kurung siku dimulai dari negatif 2 ini sampai positif tak hingga. Positif tak hingga kurung biasa. Selanjutnya X di mana X kurang dari negatif 2, X-nya anggota bilangan real. Berarti ini negatif 2, kalau kurang dari negatif 2, X-nya berarti ke arah negatif, ke arah sana. Berarti notasi intervalnya itu dimulai dari sini, dari negatif tak hingga sampai negatif 2. Dari negatif tak hingga sampai negatif 2. Kurungnya kurung biasa, karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, sekarang ini untuk contoh selanjutnya, X di mana X kurang dari negatif 2, X anggota bilangan real. Nah, berarti ini negatif 2, berarti kurang dari negatif 2, berarti tetap dimulai dari negatif tak hingga sampai negatif 2. Karena ada tanda sama dengan, berarti pakai kurung siku. Dan ingat ya, negatif 2 ini karena ada tanda sama dengan harus memiliki bulatan yang penuh kalau ditulis dalam garis bilangan. Selanjutnya, contohnya X di mana X-nya itu lebih dari negatif 2 dan kurang dari 0. Di sini tidak ada tanda sama dengan, artinya X-nya dimulai dari negatif 2 sampai 0. Kurung biasa, negatif 2 sampai 0. Kurung biasa. Nah, sekarang X di mana X-nya itu lebih dari negatif 2 dan kurang dari atau sama dengan 0. Berarti kita nulisnya karena ini tidak ada tanda sama dengan, berarti kurung biasa negatif 2 sampai 0. Ini ada tanda sama dengan, berarti kurung siku. Kemudian contoh berikutnya, X di mana X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari
X-nya ya kurang dari atau sama dengan 0. Karena ini dua-duanya ada tanda sama dengan, berarti nulis dalam bentuk notasi intervalnya kurung siku dimulai dari negatif 2 sampai 0 kurung siku. Artinya negatif 2 dan 0 masuk ke anggota himpunan. Itu contoh dari penulisan notasi himpunan dan juga notasi interval. Nah, sekarang contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurangi 3X kurangi 4 lebih dari 0. Jawabannya, ini ya soalnya, kita faktorkan terlebih dahulu bentuk persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat ini faktorkan ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi cari dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 4 dan kalau ditambah hasilnya negatif 3. Kita coba positif 1 dengan negatif 4. Berarti 1 kurangi 4 negatif 3. Dan 1 kali negatif 4 sama dengan negatif 4. Berarti ini hasil faktornya. Karena ini bentuk pertidaksamaan kuadrat, maka kita perlu menentukan nilai batas. Nilai batasnya diambil dari, nah nilai batas ini merupakan nilai yang menyebabkan persamaan kuadrat ini sama dengan 0. Berarti itu yang jadi nilai batasnya. Berarti nilai batasnya itu X tambah 1 harus sama dengan 0 kan? Berarti X-nya sama dengan negatif 1. Atau nilai batasnya X kurang dari 4 sama dengan 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 4. Berarti ini nilai batas dari pertidaksamaan kuadrat ini, yaitu X-nya negatif 1 atau X-nya 4. Dua nilai X ini yang menyebabkan pertidaksamaan ini sama dengan 0. Nah gitu ya. Nah sekarang kita bikin garis bilangannya. Berarti garis bilangannya, ini garis bilangan ya, kita buat garis bilangannya itu dengan nilai batas yang sudah ditentukan, yaitu negatif 1, negatif 1, dan 4. Nah ini baru garis bilangannya. Tinggal kita menentukan nilai X, berarti kemungkinan X-nya itu lebih dari 4 ke arah sana, ke arah kanan, atau X-nya juga mungkin ada di antara negatif 1 sampai 4, atau mungkin juga kurang dari negatif 1. Nah, di sini kita perlu buat pemisalan. Misal kita ambil angka yang lebih dari 4. Misal ya, yang lebih dari 4. Berarti yang lebih dari 4 atau ada di antara negatif 1 sampai 4 atau yang kurang dari negatif 1. Misal kita ambil bilangan yang ada di sini, yang kurang dari negatif 1. Misalkan kita ambil X sama dengan negatif 2. Maka kita substitusikan ya ke soal ini. Atau boleh ke yang hasil faktornya boleh. Nah, berarti kita masukkan X-nya ganti dengan negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat kurangi 3 kali negatif 2 kurangi 4. Berarti ini 4. Ini kan jadi positif 6 ya. 4 tambah 6, 10 kurangi 4, 6. Itu artinya hasilnya positif. Berarti hasil dari bilangan yang kurang dari negatif 1 akan menghasilkan bilangan yang positif ketika disubstitusi ke sini. Nah, sekarang kita ambil bilangan di antara negatif 1 sampai 4. Contohnya kita ambil 0 ya, 0 ada di sini. Kita coba masukkan ke soal. Berarti 0 kuadrat kurangi 3 kali 0 kurangi 4. Berarti kan 0 kurangi 0 kurangi 4 sama dengan negatif 4. Ternyata
ketika angka di antara negatif 1 dan 4 itu disubstitusikan ke soal, ini menghasilkan bilangan yang negatif, yang ini. Nah, kita coba ambil bilangan yang lebih dari 4. Misal kita ambil 5. Berarti substitusi 5 kuadrat kurangi 3 kali 5 kurangi 4. Ini kan 25 ya, kurangi 15, 10 kurangi 4 sama dengan 6. Dan ternyata ketika kita ambil bilangan yang lebih dari 4, itu menghasilkan bilangan yang positif, ini positif. Nah, sekarang berarti garis bilangannya itu menjadi ini. Tadi kita ambil yang kurang dari negatif 1, ternyata hasilnya positif. Tulis positif. Kemudian ketika kita ambil bilangan di antara negatif 1 sampai 4 itu menghasilkan bilangan yang negatif, berarti kita kasih tanda negatif. Dan ketika kita ambil bilangan 5 ya, yang lebih besar dari 4 itu menghasilkan bilangan positif. Nah, sebenarnya kita tidak usah mencoba semua bilangan di antara 3 daerah ini ya, 3 daerah ini. Cukup kita ambil satu ya, misalkan satu di sini. Ketika ini hasilnya sudah positif, berarti ketika melewati nilai batas ini jadi negatif. Melewati nilai batas berubah lagi tandanya. Jadi positif, negatif, positif. Tapi kalau mau dicoba semua daerah yang 3 ini ya, boleh. Nah, sekarang kita lihat di persamaannya. Kan negatif X ya, X negatif 1 dan 4 ini kalau disubstitusi ke soal ini kan hasilnya 0 ya. Hasilnya sama dengan 0. Coba kita masukkan. Negatif 1 kuadrat berarti 1 kurangi 3 kali negatif 1 berarti positif 3 ya. 1 tambah 3, 4 kurangi 4 sama dengan 0. Jadi kalau dimasukkan negatif 1 dan 4 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang berapa nilai X dari pertidaksamaan ini sehingga ini hasilnya itu lebih dari 0? Kan bilangan yang lebih dari 0 itu adalah bilangan yang positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang menghasilkan bilangan yang positif, yang ini. Dan juga yang ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X-nya kurang dari negatif 1 ya, kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari 4, dari 4 ke arah kanan. Jadi X lebih dari 4. Ini notasi himpunannya. Kita boleh menulis dalam bentuk notasi interval. Karena di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti kita tulis dimulai dari negatif hingga ya ini sampai negatif 1. Negatif 1 kurungnya biasa karena ini kosong ya, tidak ada tanda sama dengan. Atau X-nya dimulai dari 4, kurung biasa, karena 4-nya tidak masuk ke himpunan, sampai ke arah sana, positif hingga. Nah, jadi ini himpunan penyelesaian dari soal tersebut. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 15 per X tambah 2. Jawabannya, nah ini soalnya ya. Nah, untuk soal seperti ini, kita pindah ruaskan ya. Jadi ini buat sebelah kanan itu menjadi 0. Berarti ini kan yang tadinya positif ya, dipindah ruas jadi negatif. Atau sebenarnya ini kan dikurangi ya, kedua buah ruas dikurangi 15 per X tambah 2. Ini berarti kan kalau dikurangi jadi 0 kan ya. Nah, jadi 0. Kita buat sebelah kanan itu menjadi 0. Setelah itu, karena ini bentuknya pecahan, sedangkan ini tidak, kita buat sama penyebutnya. Berarti kita buat sama penyebutnya dengan X kurang tambah 2 ya, X tambah 2. Berarti yang X ini menjadi X kali X tambah 2 kurangi 15. Pernya semuanya ya, X tambah 2
kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan X kali X, X kuadrat, X kali 2, 2X kurangi 15 per X tambah 2 kurang atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan yang ini. Tetap seperti sebelumnya ya, cari 2 buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya negatif 5, kalau ditambah jadi positif 2. Negatif 3 tambah 5, 2 ya. Negatif 3 kali 5 negatif 15, berarti pas ya, per X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang berarti sama kayak sebelumnya, kita tentukan nilai batasnya. Nilai batasnya itu kita lihat di sini ada X kurangi 3. X kurangi 3 sama dengan 0 ya. Berarti kita dapat nilai batasnya X sama dengan 3. Atau X tambah 5 ini sama dengan 0 ya. Berarti kita dapat X sama dengan negatif 5. Dan X tambah 2 sama dengan 0. Berarti kita dapat X nya sama dengan negatif 2. Artinya ada 3 nilai batas ya. Ada 3 nilai batas. Kita buat garis bilangannya. Nah, kita buat garis bilangannya ya. Mas ini. Nah, ini garis bilangannya. Garis bilangannya secara berurutan ya. Dimulai dari yang terkecil, ini negatif 5, kemudian negatif 2, kemudian 3. Ini sudah berurutan. Nah, kita coba saja ambil angka dari 4 daerah ini, daerah ke-1, daerah ke-2, daerah ke-3, daerah ke-4. Kita ambil boleh mana saja. Misalkan di sini kita ambil X-nya di sini ya, yang lebih dari 3. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke sini, ke hasil akhir ya, yang sudah dibuat kurang dari sama dengan 0. Masukkan X-nya ganti dengan 4, jadi 4 kurangi 3 kali, ini kan X ya, 4 tambah 5 per 4 tambah 2, sesuai ini. Nah, setelah kita hitung 4 kurangi 3, 1 ya, 1 kali ini 9, berarti 9 ya, dibagi 4 tambah 2, 6. Berarti hasilnya 9 per 6, positif. Ternyata ketika kita ambil bilangan yang lebih dari 3, itu menghasilkan bilangan yang positif. Berarti kita tulis ini hasilnya positif. Kalau mau dicoba semuanya boleh. Tetapi kalau mau langsung boleh, ketika kita sudah dapat ini positif, melewati batas jadi negatif, melewati batas lagi jadi positif, melewati batas lagi jadi negatif. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lihat soalnya. Di sini soalnya itu himpunan dari ini ya harus kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0, berarti itu harus menghasilkan bilangan yang negatif ya. Yang kurang dari 0 itu kan bilangan yang negatif. Berarti ini himpunan penyelesaiannya X-nya kurang dari negatif 5 ya. Atau ini X-nya di antara negatif 2 sampai 3. Gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya X di mana ini X-nya kurang dari sama dengan 5 ya, karena di sini ada tanda sama dengan, atau X-nya ada di antara negatif 2 sampai 3. X-nya lebih dari negatif 2 atau kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini kenapa negatif 2 ini tidak masuk himpunan penyelesaian? Kosong. Karena di sini kalau negatif 2 kita masukkan jadi X, kan ini negatif 2 tambah 2 hasilnya 0 kan ya. Suatu bilangan ketika dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi X ini di himpunan penyelesaian ini tidak boleh negatif 2, karena kalau ini negatif 2 akan menghasilkan penyebut yang 0. Sedangkan kalau penyebut 0 itu akan menghasilkan
bilangan yang tidak terdefinisi. Maka negatif 2 ini tidak masuk himpunan penyelesaian. Atau kita tulis dalam bentuk interval negatif ta hingga sampai negatif 5 kurung siku, atau kurung biasa ya, negatif 2 sampai 3 kurung siku. Nah, itu contoh dalam menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang silakan Anda semua untuk mengerjakan soal ini dengan mempelajari contoh-contoh yang telah diberikan. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat dipahami. Selamat belajar dan juga mengerjakan tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.